Menjelaskan dulu ini ke pemirsa atau para sahabat PGRI, ya monggo. Game kita ada judulnya Madura Adventure. Kita tampilkan peta Kabupaten Jombang. Kita tertuju ke Kecamatan Kabu. Gitu. Nah, di bagian awal ini terbagi pada 3 level. Ada level-levelnya ya. Baju yang berwarna krem melambangkan kelembutan dan ketenangan. Warna krem mendukung karakter Panji yang penuh kasih. Dimulai dari bagian yang pertama. Dan di bagian yang pertama ini terdapat komponen-komponen tumpeng. Tari Panji biasanya dimainkan oleh seorang raja atau ratu. Namun berbeda dengan Klono, Panji tidak pernah membawa temannya dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PGRI, berjumpa lagi dengan saya Bapak Agus Susanto di podcast PGRI Kabupaten Jombang. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Selamat datang Ibu Guru beserta adik-adik di podcast PGRI. Monggo memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Naila Mesdia, biasanya dipanggil Salwa, dan ini saya bersama rekan saya. Nama saya Wasilvi Ramadhani, biasa dipanggil Silvi, beserta guru pembimbing kami. Saya Yunita Kurnia Imawati, biasanya dipanggil Bu Yunita. Nggih, Ibu beserta adik-adik dari MAN 1 Jombang. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai tentang tema inovasi yang luar biasa, yaitu Manduro Adventure. Ya betul ya? Saya kalau bahasa Inggris itu agak gimana gitu. Karena ini inginnya juga go internasional. Oke, siap. Adventure. Nah, di PGRI ini kan Orprof ya, organisasi profesi. Ini kita juga peduli dengan pendidikan karakter serta pelestarian kebudayaan. Nah, kali ini kita sekali lagi akan ngobrol ringan, ngobrol santai tentang Manduro Adventure. Nah, ini yang pertama ini ke semua ya. Bisa enggak adik-adik ini menjelaskan atau Bu Yunita menjelaskan proyek Manduro Adventure ini kira-kira secara singkat ini gimana ini? Jadi Manduro Adventure ini sebuah game simulator 2 dimensi yang kita kembangkan untuk sebagai upaya untuk melestarikan kebudayaan, khususnya kesenian Sandur Manduro. Oh iya begitu. Ya, dan juga ini kan ada kaitannya dengan SDGs begitu Bapak. Jadi agar apa yang kami buat ini tidak hanya berhenti hanya pada game saja terus kemudian selesai, tapi juga berdampak dan berkelanjutan. Sehingga ini bisa juga digunakan untuk guru ya, untuk dalam P5 untuk kearifan lokal begitu. Kita merencanakan seperti itu, nanti game sebagai bentuk keberlanjutannya, game ini akan direncanakan untuk dimasukkan ke P5 khususnya di tema kearifan lokal. Oke, nampaknya ini sudah mulai seru ini. Berarti ini adik-adik ini Salwa sama Silvi ini melakukan penelitian atau mengikuti lomba atau kedua-duanya? Lomba penelitian. Ya. Oh begitu. Kalau boleh tahu lombanya apa ya? OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia. Yang diadakan oleh Kemenang. Oh begitu ya. Berarti ini OMI yang mengadakan Kemenang ya. Oke. Terus selanjutnya sebagai pelajar, mengapa kalian berdua itu memilih Sandur Manduro sebagai warisan budaya lokal Jombang itu sebagai game, ya kan? Ini temanya kita kan game ya. Terus tantangan apa yang kalian berdua hadapi untuk mempelajari detail-detail dari Manduro Adventure ini? Jadi alasan kita memilih media game untuk bentuk pelestarian kesenian Sandur Manduro karena pastinya di era digital seperti sekarang ini generasi muda lebih dekat dengan gadget ataupun media modern lainnya kan.
Jadi kita membuat sebuah media pembelajaran kesenian Sandur Manduro dalam sebuah game simulator 2 dimensi itu. Untuk tantangannya mungkin agak susah merepresentasikan unsur asli untuk menjadi sebuah animasi game. Jadi kita perlu kajian yang lebih lanjut seperti itu. Jadi replikanya itu kita tunjukkan ke dalam game ini ya kan. Kira-kira bisa mewakili atau sama persis. Sama persis. Atau tidak menghilangkan makna aslinya. Oke, rupanya begitu ya. Terus untuk membuat game simulator ini kan tidak mudah ya. Kira-kira bagaimana pembagian tugasnya kalian berdua ini? Mulai dari bagaimana sampean itu membuat alur ceritanya, terus mendesain karakter, hingga membuat animasinya atau softwarenya yang digunakan itu apa? Karena ini kan nanti produknya kan bisa untuk bermanfaat baik itu siswa ataupun guru. Nah, jadi seperti itu. Mana kira-kira? Untuk pembagian tugasnya, Salwa sendiri mencari elemen-elemennya, saya membuat animasinya, dan terus saya yang menyusun untuk mekanisme gamenya itu gimana, jalan alur jalan cerita gamenya itu, tapi dari hasil diskusi kita berdua. Terus juga untuk gamenya ini berbentuk web yang kita upload di Unity. Oh iya, jadi dia pakai Unity ya, bentuk web dia kayak bisa di laptop ataupun bisa di iOS bisa, Android bisa. Oke, wah keren ini rupanya. Terus ketika kalian berdua ini memperkenalkan Manduro Adventure ini kepada teman-teman, terus seperti sekarang ini kita kan juga termasuk bentuk untuk memperkenalkan diri ya kan, memperkenalkan game sampean. Terus kira-kira bagaimana utamanya yang teman sebaya ini lah, yang teman sebaya di sekolahan tanggapannya gimana? Apa mereka itu lebih tertarik untuk mempelajari Sandur Manduro atau bahkan untuk mencoba gamenya ini? Kira-kira tanggapannya teman-teman gimana? Tanggapan mereka untuk game ini sangat tertarik. Mereka banyak yang bilang, saya jadi tahu Sandur Manduro itu seperti apa. Bahkan ada yang baru tahu ketika baru mencoba game. Game ini ya. Tahu ada kesenian Sandur Manduro asal Jombang gitu. Iya, berarti memang istilahnya ini kan digitalisasi ya kan? Betul. Digitalisasi dari kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di Manduro ya. Manduro itu mana ya? Manduro itu di Kecamatan Kabur. Iya, Kecamatan Kabur ya. Oh, berarti sebelah utara Jombang ya. Luar biasa ini kearifan lokal yang ada di Kabur. Ya. Terus untuk sampean berdua ini tadi saya juga sudah mengulik. Bisa menjelaskan dulu ini ke pemirsa atau para sahabat PGRI ya, monggo, tidak apa-apa, jelaskan. Baik, ini tampilan awal game kita. Ada judulnya Manduro Adventure. Di sini kita tampilkan peta Kabupaten Jombang. Kita tertuju ke Kecamatan Kabur. Gitu. Nah, di bagian awal ini terbagi pada 3 level. Ada level-levelnya ya. Level 1, 2, dan 3. Yang level pertama itu terbagi lagi 2 bagian. Bagian pertama yaitu tumpengan, dan bagian kedua itu penataan panggung. Dimulai dari bagian yang pertama. Dan di bagian yang pertama ini terdapat komponen-komponen tumpeng. Jadi pemain nanti akan menyusun komponen tersebut. Oh, jadi mereka nyusun komponen itu ke tumpengnya ya? Dan setelah akhir bagian nanti akan ada penjelasan dari prosesi tersebut. Prosesi tumpengan atau selamatan merupakan bentuk rasa syukur kepada ada penjelasannya ya, jadi lebih informatif lah. Iya, bagian 2 merupakan penataan panggung. Oh iya. Jadi pola pendem, kerupuk-kerupuk di bagian bawah ini disusun di bagian atas gitu. Ya, berarti pemainnya itu
drag and drop ya, drag and Ya, drop. drag and drop. Iya, drag and drop ke situ ya. Oh iya. Polo pendem merupakan istilah Jawa yang berarti hasil Polo pendem. di dalam tanah seperti umbi-umbian dan kacang. Polo pendem digantung mengitari panggung dalam jumlah ganjil di masing-masing sisi. Selain polo pendem, terdapat juga jadah atau olahan dari beras ketan dan beragam jenis kerupuk. Nah, masuk di bagian inti. Nah, ada inti, Di ada game dua ini bagian. ada 2 tari Sanduro, yaitu tari Panji dan tari Klono. Sebelum mereka masuk ke bagian tari, itu ada informasi dari setiap bagian kostumnya. Oh, dari masing-masing kostumnya Ya. ada penjelasan ya, jadi Ya. lebih detail ya. Terus ada gambar asli dari kostum. Iya. Ada gerakannya juga ya yang ya. Oke, ya. Jadi kalian menyebutkan bahwa di setiap level itu ada penjelasan edukatif tentang makna atau simbolik. Terus bagaimana kalian berdua, Mbak Salwa sama Mbak Silvi ini mengemas materi yang akan sampean sampaikan di game ini, yang dimana biar bisa menjadi lebih menarik, mudah dicerna. Nah, ini gimana caranya? Jadi kita pastinya untuk mengambil informasi di game ini, kita wawancara secara langsung ke pimpinan Sanggar Panji Arumnya gitu, agar informasi yang disampaikan ini valid dan real ya. Selain itu kami juga mengambil dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya untuk informasi-informasi di game ini. Dan game ini juga sudah ada validasinya ya, divalidasi oleh tadi Pak Rifai selaku secara isinya selaku pemimpin dari Sandur Manduro, dan juga secara medianya juga sudah. Iya, berarti game ini sudah diramu baik itu secara bagian-bagiannya ataupun materi-materinya berdasarkan narasumber yang valid ya, narasumber yang valid, dan itu merepresentasikan dari kebudayaan atau kearifan lokal Manduro gini. Sandur Manduro, wah, luar biasa. Oke. Terus selanjutnya ini untuk Bu Yunita ya, Bu Yunita ini sebagai pembimbing atau guru pembimbing, guru sejarah ya. Guru sejarah. Guru sejarah di MAN 1 sebagai seorang guru. Bu Yunita ini melihat posisi Manduro Adventure ini sebagai konteks pembelajaran di sekolah. Ini kira-kira masuk di pelajaran baik itu sejarah, seni budaya, ataupun pelajaran teknologi informasi. Terus apakah bisa ini menjadi media media ajar yang efektif untuk siswa utamanya, dan mungkin bisa juga digunakan untuk bapak atau ibu guru. Jadi untuk media ini anak-anak kemarin itu sharing bahwasanya mereka kan menggunakan media 2 dimensi. Nah, untuk media 2 dimensi sendiri ini tuh mereka untuk kisaran dari usia 14 sampai dengan 18 itu masih usia SMP begitu. Oh, iya. Sehingga kami kemarin juga mengadakan pertemuan sosialisasi tentang game ini kepada SMP negeri swasta maupun MTS negeri yang ada di Jombang. Sekitar ada 52 sekolahan yang kami undang ke gedung kesenian begitu, Pak. Jadi kami bersama-sama memainkan game tersebut, nanti mereka masukkan atau apa yang mereka rasakan, karena mereka ini penelitian utamanya ini pada experience-nya pengalaman mereka. Ya, dan juga kenapa sih kita menggunakan ini untuk P5 begitu ya, P5 karena ini juga di P5 ada yang tema untuk kearifan lokalnya. Kemudian untuk yang di pelajaran sejarahnya bisa juga dikenalkan, di mana di sejarah itu ada sebuah tema yakni historiografi. Nah, di historiografi ini penulisan sejarah dengan memperkenalkan ini nanti kan akhirnya anak terpantik bagaimana
Sandur Manduro itu, sehingga mereka bisa mencari kan untuk menuliskan sebuah karya esai ataupun artikel tentang Sandur Manduro begitu. Itu juga bisa. Begitu ya, berarti ini sudah sering melakukan sosialisasi ke beberapa, kemana aja yang sudah kalian sosialisasi? Sosialisasi itu kemarin kita yang di Gedung Kesenian itu kita menghadirkan SMP atau MTS se Kabupaten Jombang. Untuk mensosialisasikan game Manduro ini. Alhamdulillah juga respon dari anak-anak SMP itu baik. Mereka bilang kalau saya tertarik untuk menceritakan, mengenalkan Sandur Manduro ke keluarga, ke teman-temannya, setelah mereka memainkan game ini. Wah, keren. Terus untuk kira-kira peran kunci Bu Yunita dalam mengarahkan atau membimbing Salwa sama Silvi ini, tantangannya apa yang panjenengan hadapi untuk menyeimbangkan tantangannya ini lebih ke mentality juga sih Pak. Ini memang penting ya. Karena dari mereka mengumpulkan sebuah karyanya itu proposalnya terpilihlah menjadi dari beberapa ribuan ya, dari 3.000 sekitar 3.000 terpilih menjadi 30 karya. Terus kami kan keterima 30 karya itu sudah diumumkan dalam waktu 1 bulan itu harus selesai penelitiannya. Wah, ini kejar tayang ini ini terus kemudian mereka kan harus bolak-balik ke Kabu gitu kan ya. Untuk ini gimana? Ini adalah revisi. Ini kan ada yang ditampilkan mereka ini kan sudah dari revisinya ya. Awalnya itu jadi yang kayak gantungannya itu berupa jajan pasar, kue lumpur, pastel, bolu. Nah itu, wah ini enggak sesuai ini Mbak. Ini harus ini pola pendem, kerupuk jadah. Yang dimaksud itu jadah bukan yang pas ini. Ini mereka Bu ini gimana, harus ganti lagi, kita sudah jadi Bu. Nah itu lebih kepada mentalnya. Iya benar. Tapi kalian berdua menikmati enggak kira-kira untuk dalam prosesnya ini namanya kan proses ya, jadi gimana? Pastinya kita menikmati setiap prosesnya, jatuh bangun kita tetap hadapi, nangis ya, itu harus dikuatkan. Berhenti di tengah juga nggak mungkin, sayang juga udah sudah ini gitu. Sampai pada titik ini itu juga prosesnya kan panjang. Oke. Itu masih di di satu validasi dari isinya, belum nanti dari medianya. Ini kurang ini Mbak, ini tombolnya gini, ini kayak gini diginikan. Iya, memang jadi proses yang dilalui itu sangat panjang sekali ya. Jadi tetap harus semangat karena memang kan masih separuh jalan lebih sehingga harus tetap diselesaikan. Ya. Terus bagaimana harapannya Bu Yunita ini khususnya sebagai pendidik memiliki perhatian pada budaya lokal agar game ini tidak berhenti di penelitian atau hanya di lomba OMI ini saja, sehingga bisa berdampak luas atau berkelanjutan di Jombang pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kenapa? Karena saya melihat Gen Z ya kan sekarang itu untuk mempelajari sejarah sepertinya mulai menurun. Nah, dengan adanya salah satu game game ini coba bisa meningkatkan kecintaan terhadap sejarah. Kira-kira gimana harapannya? Jadi kemarin ketika kita pertemuan di Gedung Kesenian ini Pak, anak-anak sudah membuat sebuah komunitas ya di grup. Oh, ada komunitasnya. Wah, keren. Kemudian juga nanti di komunitas itu kita bisa sharing tentang kebudayaan yang di Jombang. Apalagi ini kan untuk ada di SMP ya. Jadi ini mereka udah kelas 11, nanti mereka pasti akan naik begitu. Sehingga nanti adik-adik yang di sana mungkin apabila bergabung dengan MAN 1 Jombang bisa kok kita melakukan penelitian itu seru seperti itu. Terus nanti di sebuah komunitas itu sendiri akan ada juga berjoin dengan ini dari Sekolah Indonesia Luar Negeri seperti itu. Jadi tidak hanya nasional Pak, internasional lah harapannya seperti itu. Dan nanti juga inginnya kita juga sudah bekerja sama ya dari beberapa pihak. Kemarin itu yang di Gedung Kesenian itu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk gedungnya kan, untuk gedung dan juga tariannya. Jadi anak-anak melihat langsung tariannya. Live. Sudah anak-anak sudah melihat tariannya langsung, terus kemudian melihat dari gamenya ini seperti apa.
ini kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pendidikan, Dinas Iya. Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, Iya. terus ada apa Luar lagi ya? biasa. Oh ini Kearsipan. kita di Apa? Dinas Perpustakaan dan Oh Kearsipan, iya, ya, Kearsipan. agar Mas Trip. ya Mas Trip agar berkelanjutan. Jadi kami untuk gamenya ini meminta tolong bekerja sama juga dicantumkan di webnya perpustakaan seperti itu Pak, sehingga siapapun bisa mengakses untuk game ini, bisa digunakan Wah, berkelanjutan alhamdulillah. gitu. Ini keren. Ya. Wah, luar Nanti biasa ini. harapannya juga kalau bisa nanti kita bisa tadi yang di SILN Sekolah Indonesia Luar Negeri kan ada di 12 SILN itu dari Mekah, Jeddah, Kairo, terus Tokyo, Singapura, Filipina. Kuala Filipina, Lumpur dan Mas. seterusnya itu nanti juga untuk webnya kita, alamat kita itu tertuliskan di webnya mereka, sehingga Wah, keren. kalau bisa ini KBRI, KJRI pun juga web kita itu tadi alamat situs game Ya, kita itu ada di bisa. sana Ya, seperti terpaut itu. di sana ya. Ya, sehingga Ya. walaupun Hmm. orang Indonesia yang ada di luar negeri itu juga mengetahui bahwasanya kita Iya. punya Sandur Manduro di Iya, Jombang. Jombang itu Oh, gitu. istimewa. Iya, luar biasa. Ini obrolannya semakin menarik ini, ya kan. Tadi level-level sudah, game sudah. Terus harapan dari adik-adik Salwa ataupun Silvi sama Bu Yunita ini terhadap lembaga-lembaga pendidikan sama utamanya PGRI kita ini sebagai Orprov ini harapannya gimana untuk bisa mendukung, memfasilitasi ini Iya, gimana ini bisa nih, jadi dengan adanya game ini nanti bisa juga, kan ini sudah nih lewat podcastnya PGRI Ya. ini sudah sangat membantu sekali, jadi Alhamdulillah. nanti Ya. bisa digunakan bermain untuk game ini. Terus kemudian nanti juga dari game ini para gurunya, mungkin guru MAPEL IPS, kalau yang kemarin di gedung kesenian kan hanya 52 itu kan dari Iya. SMP dan juga MTS, kan belum keseluruhan. Belum Kalau PGRI keseluruhan. kan ini semuanya guru gitu. Oke, kalau begitu nanti untuk para pendengar podcast PGRI atau sahabat PGRI, nanti ketika ini sudah kita up, boleh nggak ini linknya Boleh. ini kita tautkan? Iya, Tautkan boleh. di Ini deskripsi. sangat Biar, baik. nah ini salah Oke. satu bentuk Keberlanjutan. ya keberlanjutan dan dukungan PGRI kepada adik-adik yang memiliki inovasi-inovasi yang kreatif dan keren ini. Oke. Jadi adik-adik sama Bu Yunita ini sudah melakukan sebuah penelitian yang luar biasa, menggabungkan teknologi digital, ya, teknologi digital beserta Budaya. dengan atau beserta kebudayaan lokal atau kearifan lokal Sandur Manduro dari Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Ya, sepertinya ini kalau kita lanjut ini akan Sama terus ini. terus ya, karena seru, saya sangat seneng, sangat suka. Namun rupanya kita harus sementara berpisah sebentar untuk nanti bisa kita lanjutkan ke part-part berikutnya, di mana kita PGRI selalu mendukung penuh semua kreativitas adik-adik. Tidak hanya dari MAN saja, mungkin dari SMP negeri, SMA negeri, atau semua saja yang ada di wilayah Jombang untuk kemajuan pendidikan di Jombang pada khususnya, Indonesia pada umumnya. Oke sahabat PGRI, kali ini tadi kita sudah ngobrol santai, ngobrol ringan, yaitu tentang game Sandur Manduro atau Manduro Adventure dari adik-adik dari MAN 1 Jombang serta Bu Yunita. Terima kasih, kami berempat undur diri. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat untuk seluruh sahabat PGRI. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.